Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Semoga sehat selalu ya. Nah, hari ini kita mau belajar tentang distribusi normal. Kalau minggu lalu kita udah tahu nih cara baca, cara mencari nilai Z dalam tabel Z gitu ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang distribusinya sendiri gitu. Nah, kalau masih ingat, distribusi normal itu kan dia kurvanya ya berbentuk kurva normal. Emang kurva normal gimana kemarin? Kurvanya berbentuk lonceng simetris, jadi dia simetris kanan sama kiri. Luas daerah yang di sebelah kiri akan sama dengan luas daerah di sebelah kanan. Jadi sama beratnya, sama luasnya gitu ya. Nah, dia domainnya dari meta hingga sampai ta hingga. Berarti di sini luas daerah di bawah kurva, total luas dari bawah kurva itu sama dengan 1. Kenapa sama dengan 1? Ya karena probabilitas suatu kejadian itu dia diwakili oleh kurva ini. Berarti kan diwakili oleh daerah di bawah kurva. Berarti luas daerahnya sama dengan 1. Kenapa? Karena total peluang kejadian itu kan sama dengan 1, ya kan? Nah, oke. Kemarin kan rumus dari fungsi kurva normal itu kan ribet ya. Jadi kalau misalnya kita mau ngerjain sebuah distribusi normal, nah kita convert dulu dia menjadi sebuah distribusi normal standar di mana mu-nya itu sama dengan 0 dan sigma-nya sama dengan 1. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Oke, langsung aja. Nah, ini Ibu mau ingetin lagi, tabel distribusi normal yang kita punya tuh kayak gini. Ya, jadi ada yang nilai yang negatif, ada yang nilai yang positif, tapi dia sebelah kiri. Jadi yang misalnya ditanya peluang Z kurang dari bla bla bla, nah itu bisa pakai ini. Tapi kalau yang Z lebih dari, ya berarti nanti gimana? Misalnya lebih dari kan berarti daerah ke kanan, ya udah kita tinggal 1 dikurangi daerah yang nggak dipakai gitu ya. Nah, oke, langsung aja deh kita ke contohnya. Jadi gimana sih Bu penerapannya dari kemarin gak nyambung misalnya ya. Nah, oke, inilah yang kalian tunggu-tunggu. Nomor 1, diketahui distribusi normal dengan mu-nya itu sama dengan 300 dan sigma-nya 50. Nah, mu itu apa sih? Mu itu rata-rata ya. Kalau sigma itu simpangan baku gitu kan. Nah, tentukan peluang jika X mendapat nilai lebih dari 362. Nah, biasanya lebih enak kita tulis dulu nih yang udah data-data yang udah ada di soal. Jadi yang diketahui mu-nya 300. Simpangan bakunya juga udah kita ketahui dia 50. Nah, yang ditanya nih, peluang X lebih dari 362 berapa? Gitu. Nah, tadi biar bisa kita tulis, biar bisa kita hitung kan kita rubah dia menjadi sebuah distribusi normal standar. Ya. Yang tadinya di sini X, kan distribusi normal itu kita tambahkan dengan dia Z. Nah, distribusinya dengan variabelnya Z. Berarti gimana biar dari X itu kita bisa ganti ke Z? Itu kita akan menggunakan rumus ini. Z sama dengan X min mu per sigma. Gitu ya. Berarti Z sama dengan X min mu per sigma. Kita hitung aja Z-nya. Berarti X itu berapa? X-nya berarti si ini. 362 dikurangi mu-nya 300 per sigmanya 50. Berarti di sini berapa? 362 dikurang 300. Oh, berarti 62 per 50. 62 dibagi 50 berapa? Ayo, berapa ayo? 1,24. Oke. Nah, berarti inilah nilai Z-nya. Yang tadinya peluang X lebih dari 362, kita convert dia menjadi distribusi normal standar. Jadi peluang Z, nah udah nggak X lagi nih. Jadi peluang Z lebih dari berapa? Ya jadinya lebih dari 1,24. Ini hasil convertnya nih ya. Jadi udah nggak pakai ini lagi bro. Oke deh. Berarti gimana? Kalau misalnya kita gambar nih, set gitu kan. Berarti 1,24 tuh kan kemungkinan di kanan ya. Nah, kalau lebih dari ya kemungkinan kayak gini nih gambarnya. Nah, data tabel yang kita punya kan yang kurang dari kan, yang ke kiri gitu ya. Berarti kalau kayak gini gimana? Kalau yang ditanyanya lebih dari, berarti sama aja luas daerah total dikurangi yang nggak dipakai. Berarti yang nggak dipakai dari 1,24 tapi ke kiri. Oke, berarti kita bisa tulis dia 1 dikurang peluang Z kurang dari 1,24. Gitu deh. Berarti gimana? Kita ingat kita cari dulu ininya. Jadi jangan 1 dikurangi 1,24. Nanti salah dong jawabannya. Kita hitung dulu peluang ininya. Berarti peluang Z kurang dari 1,24 berapa di tabelnya?
Ayo, masih ingat cara bacanya? Oke, 0,8925. Berarti kalau 1 dikurang ini baru kalau udah ketemu nilai baru kita kurangin ya. 0,1075. Berarti inilah peluang X mendapatkan nilai lebih dari 362. Gitu gampang ya. Oke, next. Kalau masih gampang nih. Dalam suatu proses industri ditetapkan batas penerimaan diameter suatu lahar adalah 3 plus minus nih, harusnya ada minusnya. 3 plus minus 0,01. Lahar itu apa sih? Nih kayak gini nih, lahar tuh yang ada di roda tuh loh, yang di motor. Ayo yang anak cowok nih pasti kan relate nih, yang suka ngotak-ngatik motor nih ya. Jadi diameter itu kalau di luar batasan dari ini diameternya itu dinyatakan cacat, berarti nggak diterima. Misalnya diameternya ini kan yang diminta 3 plus minus 0,01, berarti kisaran dari ini gitu. Kalau misalnya diameternya 10, wah gede banget laharnya, berarti kan nggak diterima gitu ya, cacat. Nah diketahui lahar yang dihasilkan itu dia berdistribusi normal, berarti kita bisa pakai hitungan probabilitas distribusi normal. Dengan simpangan bakunya sekian dan rataannya sekian, berapa persen banyaknya lahar yang dinyatakan cacat. Nah oke, kita tulis dulu. Yang udah diketahui itu kan dia diameter yang bisa diterima itu kan segini ya. Berarti kalau 3 plus minus 0,01, berarti kemungkinan bakal ada 2 nilai. Berarti kisaran dari 3 min 0,01 sama 3 plus 0,01. Oke, berapa nih? 3 min 0,01 0, kan 2,99 ya. Kalau 3 plus 0,01 berarti 3,01. Nah berarti kan yang diterima itu ya kisaran dari sini ke sini gitu ya. Nah kita tulis dulu deh, ini sigmanya sama dengan 0,005 dan mu nya sama dengan 3. Oke, berarti kita analisis dulu deh. Ingat berapa persen yang dinyatakan cacat. Yang dinyatakan cacat itu kan berarti yang di luar diameter ini kan, di luar batasan diameter ini. Oke, bener nggak kalau misalnya ibu tulisnya gini, dia yang diterima misalnya 2,99 sampai 3,01. Bener nggak kalau ini yang ditanya? Ayo coba menurut kalian gini yang ditanya atau ini? X kurang dari 2,99 atau X lebih dari 3,01. Ayo yang mana nih? Oke. Ibu akan bilang kalau yang akan kita pakai adalah yang ini. Kenapa? Kan tadi kata ibu yang diterima kan diameter kisaran dari 2,99 sampai 3,01. Iya emang diameter yang akan diproduksi itu kan berarti dari sini kan 3 plus minus 0,001. Berarti kan di kisaran ini laharnya tuh akan diproduksi kalau diameternya masih di dalam sini. Berarti tapi yang ditanyakan lahar yang cacat, berarti yang nggak dipakai yang di luar dari diameter yang ini. Berarti kan kurang dari si ini atau lebih dari ini tuh nggak diproses, nggak diproduksi. Kayak tadi ibu bilang kalau diameternya 1, itu kan kecil banget ya, dia ada di sini nih, nggak diproduksi. Kalau diameternya 10, itu gede banget, dia ada di sini, dia nggak diproduksi gitu. Yang akan diproduksi justru yang ini, yang di dalam interval ini. Sedangkan yang ditanya yang cacat, berarti yang nggak diproduksi yang ini gitu ya. Jadi hati-hati dalam membaca data gitu, dan memodelkannya juga harus hati-hati, karena memodelkan matematika itu penting banget buat nanti kita bisa mengerjakannya dengan baik dan benar. Oke, ibu akan tulis lagi biar lebih gampang dipahami ya. Oke. Berarti yang akan kita cari itu peluang X kurang dari 2,99 atau X lebih dari 3,01. Nah lagi kita harus convert dulu dia menjadi distribusi normal standar. Berarti di sini karena ada 2 nilainya, kita juga akan ngerjain 2 nih, ada Z1 ada Z2 gitu ya. Z1 berarti X min mu ya, tapi X1 per sigma. Kalau Z2 juga sama, X2 min mu per sigma. Oke, X1 di sini berapa nilainya? 2,99.
dikurangi mu-nya 3, sigmanya 0,005. Oke, kita hitung ya. 2,99 dikurangi 3 berapa? Negatif ya, min 0,01 per 0,005. Berapa hasilnya? Ayo, 0,01 dibagi 0,005 min 2. Oke deh, berarti inilah Z1. Sekarang kita ke Z2. Kita batasin deh biar nggak bingung ya. Z2 itu kan X2, berarti 3,01 dikurangi mu-nya 3 per 0,005. 3,01 dikurang 3, ayo berapa yo? 0,01 per 0,005. Berarti di sini 2 ya. Kita punya Z1, ini Z2-nya ini. Oke, berarti kita bisa ganti dong. Sama aja, peluang yang ditanya itu Z kurang dari 2,99. Oh, nah ini nih. Ya, ini rawan kesalahan nih kayak gini nih. Karena kita udah convert ya. Kita udah convert. Berarti kita pakai nilai Z-nya dong. Gitu ya. Berarti Z kurang dari min 2 atau Z yang lebih dari 2. Kalau kita gambar nih biar gampang ya. Set gitu ya. Berarti kan kurang dari 2 tuh segini ya, min 2. Kurang dari min 2. Nah, kalau lebih dari 2 itu segini. Nah, oke deh. Sekarang coba kita menganalisa dulu. Kemampuan intuitifnya coba dipakai. Kita kan tahu ya sifat dari distribusi normal, kurva normal itu kan simetris. Di sini sama-sama min 2 nih. Sama-sama 2. Cuman yang ini min 2, sini 2. Tadi kan kalau simetris berarti luas daerah sebelah kiri itu bakal sama dong sama yang sebelah kanan. Berarti kalau di sini min 2 sampai ke kiri, sampai minta hingga tuh, ya bakal sama aja banyaknya, sama aja gedenya gitu ya. Daerahnya tuh luasnya bakal sama dengan 2 ke kanan, ya nggak? Iya bener. Berarti langsung aja bisa nggak kalau kita hitungnya 2 kali salah satu dari ini? Berarti luas ini ya sama aja 2 kali, misalnya 2 ke kanan atau 2 kali segini gitu ya, bisa ya. Oke, nah berarti kita akan pakai 2 kali yang kurang dari min 2 atau 2 kalinya yang lebih dari 2, bebas terserah. Cuman berhubung tabel yang kita punya itu tabel yang ke kiri gitu ya, ke kiri gini ya, kita pakai aja yang udah ke kiri. Oh ini berarti sama aja 2 kali peluang Z kurang dari min 2 gitu ya, karena udah sama nih. Oke, berarti peluang Z kurang dari min peluang Z kurang dari min 2 berapa? Cari nilai Z kurang dari min 2. Oke, peluang Z kurang dari min 2 itu ini 2 kali 0,0228 ya, 0,0228. Berarti kita kali 2 sama dengan 0,0456. Oke, berarti jangan lupa disimpulin ya. Oke, berarti rata-rata ternyata ada 4,50% laher yang cacat atau yang tidak diproduksi gitu ya. Dari sini nih 4,50%. Oke deh, paham ya? Oke, lanjut. Sebuah perusahaan lampu taman mengetahui bahwa umur lampunya sebelum putus itu terdistribusi secara normal dengan rata-rata umurnya segini. Jadi rata-rata umurnya lampunya itu sebelum putus tuh bisa dipakai selama 800 jam dan standar deviasinya 40 jam. Berarti berapa probabilitas bahwa lampunya itu bakal nyala atau berumur antara 778 sampai 834 jam. Oke, berarti kita bisa bilang dong kalau ini yang ditanya itu X-nya di antara 778 sampai 834 gitu ya. Oke, nah yang kedua, berumur kurang dari 750 jam atau lebih dari 900 jam. Berarti let's say kalau yang ditanya itu X yang kurang dari 750 atau X yang lebih dari 900 jam. Oke. Nah, kita punya banyak nilai X nih. Ya, kita punya banyak nilai X. Nah,
Berarti kita akan fokus dulu, misalnya kita akan kerjakan yang A dulu ya. Kita akan kerjakan yang A. Oke, dengan di sini kita tahu rata-rata 800, ingat ya, rata-rata 800 dan standar deviasinya 40. Nah, di sini yang A itu X1-nya ada 778 ya. X2-nya sama dengan 834. Nah, kita akan cari masing-masing Z-nya. Z1 itu sama dengan X1 min mu tadi ya rumusnya per sigma. Z2 juga sama X2 min mu per sigma. Nah, X1-nya di sini 778, min mu-nya 800 ya. Sigma-nya 40, sorry. Nah, oke, berarti kita hitung di sini min berapa? Min 22 ya per 40. Berapa nilai? Min 0,55. Oke deh. Nah, di sini kalau Z2 sama X2 berarti 834 dikurangi mu-nya 800 per sigmanya 40 gitu ya. Oke, berarti di sini 34 per 40 nilainya berapa? 34 per 40 0,85. Oke, ini Z1, ini Z2 ya. Tandain dulu deh. Oke, sip. Berarti langsung aja yang ditanya ini. Berarti kita bisa rubah dia jadi peluang min 0,55 kurang dari Z, udah ganti Z ya, kurang dari 0,85. Oke, kalau kita gambar di sini, kita gambar di mana nih enaknya nih? Kita gambar di sini ya, set. Ini kan yang ditanya berarti dari min 0,55 sampai 0,85 ya. Set. Ini yang ditanya segini nih. Berarti gimana cara nyarinya? Ya sebenarnya sama aja, dia yang ditanya tuh kan kurang dari 0,85 nih semuanya, tapi dikurangi sama yang gak dipakai. Oke, berarti sama aja, kita bisa tulisin peluang Z kurang dari 0,85 ya, dikurangi peluang Z yang kurang dari min 0,55 gitu deh. Nilainya berapa nih? Z 0,85. Z 0,85 itu nilainya 0,8023. Di sini nilainya 0,2912. Berarti sama dengan 0,5. Ya jelek banget, 5111. Gitu ya. Jadi sebesar segini inilah peluang perusahaan dapat terus memproduksi bola lampunya antara 778 sampai 834 jam gitu ya. Oke, nah sekarang kita bakal kerjain yang B. Nanti kalian salin di buku kalian ya biar lebih jelas tulisannya ya. Nah, ini kan yang ditanya kayak gini ya. Nah, lagi-lagi ada dua nilai X. Berarti kita akan coba mencari masing-masing Z-nya. Z1 berarti X1 min mu per sigma. Berarti berapa nilainya? X1-nya 750 min 800 mu-nya per sigmanya 40. Oke. Berarti di sini min 50 per 40 ya. Berapa min 50 per 40? Ayo min 50 per 40 min 1,25. Oke. Sekarang kita bakal nyari si Z2. Z2 itu X2 min mu per sigma. Berarti 900 min 800 per 40 ya. Berarti berapa? 100 per 40. Berarti 100 per 40 itu sama dengan 2,5. Sip. Inilah nilai Z-nya. Tandain dulu, tandain. Oke. Nah, berarti kan yang ditanya nih sekarang kayak gini nih ceritanya. Gini kan? Nah. Oke, terus dulu kali ya. Jadi yang ditanya tuh peluang Z kurang dari min 1,25 atau Z lebih dari 2,5. Berarti di sini min 1,25 kurang dari ya, dari ke sini. Nah, di sini lebih dari 2,5. Wah, mirip dong sama yang pertama tadi. Bisa nggak kalau kita langsung aja Bu 2 kali yang sebelah kiri? 2 kali Z kurang dari ini. Bisa nggak? Coba menurut kalian bisa nggak?
Ingat tadi kan sifatnya dia simetris ya. Kalau misalnya nilainya sama-sama dari min 2 sama 2 misalnya. Tapi ini kan ceritanya beda, dia dari min 1,25, ya ini 2,5. Udah beda, berarti dia nggak simetris dong, luas daerahnya nggak sama gitu ya, luas daerahnya nggak sama. Nah berarti gimana ya, kita manual nyarinya. Berarti kita akan nyari ini ditambah yang ini. Gimana? Sini kita akan tulis di sini ya. Oke, berarti kita bisa nyari dia peluang Z kurang dari min 1,25 ditambah. Kenapa ditambah? Karena gabungan, bukan irisan ya, karena atau ya. Berarti peluang Z lebih dari 2,5. Udah deh, gampang aja kan, cara bacanya udah bisa. Kalau kurang dari udah aman nih. Berarti kalau yang lebih dari gimana tadi? Kalau kurang dari kan tetap ya, Z kurang dari min 1,25. Nah kalau yang Z lebih dari berarti kan 1 dikurang ya, yang sih 1 dikurang peluang Z yang kurang dari ini. Oke, kita cari di tabel peluang Z kurang dari 1,25 min 1,25. Berapa nilainya? 0,1056 ya. Ditambah, nah yang teliti ngitungnya 1 dikurang. Nah ini berapa? Peluang kurang dari 2,5. Berapa, yuk cari. 0,9938. Nah oke, ini hitung dulu yang di dalam ini. 1 dikurang 0,9938 berapa? Ini tetap ya 0,1056 ditambah dengan 0,0062 berarti sama dengan 0,1118. Oke, berarti inilah peluang lampunya berumur kurang dari 750 jam atau lebih dari 900 jam. Gitu deh, gampang ya. Gampang banget, asal bener aja gitu cara nyimbolinnya ya.